Adegan diawali seseorang yang sedang menelpon. Ketika muncul kehadiran roh terkutuk di belakang orang tersebut, tanpa dia ketahui. Terdapat foto 3 orang dilengkapi dengan tanggal, yang menerangkan kematian mereka, dengan keadaan yang sama di depan pintu masuk apartemen mereka. Kali ini Itadori, Nobara dan Megumi mendapatkan misi menyelidiki kematian mereka bertiga, yang melibatkan pelaku yang kemungkinan dilakukan oleh roh kutukan. Ketiga korban memiliki kesamaan, yakni pernah bersekolah di SMP yang sama. Karena itu mereka memulai investigasi dari SMP tersebut. Keesokan harinya, di SMP tempat korban pernah bersekolah, Nobara mencoba mencari informasi dari 2 orang berandalan sekolah. Mendadak 2 berandalan itu ketakutan, dan langsung memberi hormat. Hal itu membuat Nobara dan Itadori salah paham, mengira penghormatan itu buat mereka, padahal sebenarnya Megumi-lah yang mereka takuti. Semua itu dikarenakan saat Megumi masih sekolah dulu, dia selalu menghajar semua murid yang bermasalah. Kejadian itu yang membuat Megumi dikenal hingga dia lulus, bahkan oleh pegawai sekolah tersebut. Kemudian Megumi mulai bertanya informasi mengenai para korban, dan mendapat keterangan mengenai jembatan Yasohachi, di mana para korban pernah melakukan uji nyali di jembatan tersebut. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Megumi dan kawan-kawan pun meninggalkan sekolah. Namun sebelum pergi, pegawai sekolah tadi menanyakan kabar Sumiki, yang merupakan kakak perempuan Megumi. Di tempat lain, tampak Mahito bersama pusaka kutukan tingkat tinggi dari nomor 1 sampai 3, ketika dia memasukkan salah satu dari pusaka kutukan itu kepada seseorang yang terikat di dinding. Hingga akhirnya orang tersebut berubah menjadi roh kutukan. Di malam harinya, setelah Itadori, Megumi, dan Nobara melakukan investigasi dengan melompat dari jembatan Yasohachi, namun tidak menemukan petunjuk adanya roh terkutuk. Mereka kembali membicarakan langkah selanjutnya, ketika muncul teman seangkatan Megumi dulu di SMP bernama Fujinuma. Fujinuma mengatakan bahwa dia sempat pergi ke jembatan Yasohachi, dan setelah itu dia menemukan keanehan pada pintu otomatis di rumahnya, yang selalu terbuka lebar ketika dia pulang, sehingga hal tersebut membuat dia ketakutan. Fujinuma juga mengatakan sewaktu dia pergi ke jembatan, dia bersama dengan Sumiki, kakak dari Megumi. Hal tersebut seketika membuat Megumi terdiam cukup lama, hingga dia disadarkan oleh Itadori. Tidak lama kemudian, Megumi menelpon Pak Ijichi untuk meminta pengawalan terhadap kakaknya Sumiki. Pak Ijichi juga menjelaskan bahwa misi mereka telah ditingkatkan, dan secara pribadi meminta mereka untuk mundur dari misi. Pertanyaan Itadori dan Nobara pun dijawab sebagian oleh Megumi, di mana tingkat kesulitan misi yang meningkat, dan perintah untuk mundur yang ditegaskan oleh Megumi. Di malam harinya, Megumi justru pergi menyelidiki jembatan Yasohachi seorang diri. Karena dia tidak ingin melibatkan Nobara dan Itadori, namun justru mereka berdua muncul di samping Megumi tanpa dia sadari. Megumi kemudian menjelaskan alasan dia pergi seorang diri, yang kemudian langsung dipahami oleh Itadori dan Nobara. Setelah saling memahami, mereka bertiga kembali menyelidiki bagian bawah jembatan Yasohachi. Dan benar saja, setelah mereka melewati aliran sungai kecil, roh kutukan yang mereka cari akhirnya menunjukkan diri. Mereka bertiga pun kemudian bersiap untuk menghadapinya.